Publik akhirnya lega. Mees Hilgers terbang ke Indonesia dan gabung timnas Indonesia usai sembuh dari cedera jadi harapan saya. Begini penjelasannya, Kapten Timnas Indonesia U20 alami cedera saat TC di Bali jelang Piala Asia. Begini kronologi lengkapnya. Mampus, anggota DPR langsung ditindak keras begini usai kritik program naturalisasi Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah, Mees Hilgers akhirnya sembuh dari cedera dan diperkirakan tiba di Indonesia pada 10 November 2024, jadi harapan saya. Mees Hilgers jadi salah satu nama yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Namun kabar tak sedap menghampiri bek FC Twente tersebut. Pasalnya Mees Hilgers alami cedera saat membela klubnya beberapa hari lalu. Nah, harapan saya sekarang Mees Hilgers bisa sembuh total dari cedera dan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Mees Hilgers sangat dibutuhkan saat ini untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Di sisi lain, kondisi Mees Hilgers masih diragukan tampil bersama FC Twente melawan OGC Nice pada lanjutan Piala Eropa Jumat. Mees mengalami cedera saat timnya bertanding melawan Willem II di Eredivisie Sabtu 2 November. Pada laga tersebut dia ditarik keluar pada menit ke-46 dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Pengamat Tijmen van Wissing menjelaskan kondisi Mees Hilgers saat ini masih dalam pantauan. Twente belum bisa memastikan apakah bek timnas Indonesia tersebut akan bermain melawan Nice. Pada Kamis nanti setelah pemeriksaan terakhir baru diputuskan apakah Mees bisa tampil. Masih belum dapat dipastikan apakah Stein dan Hilgers akan masuk dalam skuad untuk hari Kamis. Mereka akan membuat keputusan besok. Secara khusus, pertimbangannya adalah seberapa segar Stein jika ia harus melakukan perjalanan jauh dengan Ajax di depan pintunya. Tulis Tijmen van Wissing di laman Twitter. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada laporan terkait pemain cedera. Artinya, 27 pemain yang dipanggil akan segera merapat ke Jakarta jelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Pada laga ini, Indonesia menargetkan untuk mengunci 4 poin. Bermain di kandang, semua pemain diharapkan dalam motivasi tinggi untuk mencapai target tersebut. Pasukan Shin Tae-yong mengincar posisi 3 atau 4 demi bisa lolos ke babak selanjutnya. Sampai pagi ini tadi saya tanya ke sekretaris tim. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir, kata Sumarji pada Selasa. Bikin kaget, Doni Tri Pamungkas cedera saat latihan di timnas Indonesia U20 dan langsung dikembalikan ke klubnya. Kapten timnas U20 Indonesia, Doni Tri Pamungkas mengalami cedera namun tetap akan diberangkatkan ke Jepang untuk pemulihan. Timnas U20 Indonesia telah berangkat ke Jepang untuk menjalani pemusatan latihan jangka panjang demi persiapan Piala Asia U20 2025. Adapun Piala Asia U20 2025 akan dilaksanakan pada 2025 6-33 Februari 2025. Namun, nasib kurang baik dialami sang kapten, Doni Tri Pamungkas yang menderita cedera. Dilansir dari laman resmi Persija, Doni mengalami cedera saat TC Timnas U20 Indonesia di Bali. Seperti diketahui sebelum ke Jepang, Timnas U20 Indonesia melakukan TC di Bali sejak 27 Oktober 3 November 2024. Doni Tri Pamungkas dipastikan tak bisa memperkuat Persija dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2024/2025 meski telah dikembalikan dari pemusatan latihan TC Timnas U20 Indonesia, tulis Persija. Sebab sebelum kembali ke Persija, ia mengalami cedera saat menjalani latihan bersama Garuda Muda. Alhasil ia harus menepi untuk menjalani perawatan intensif. Tambahnya, Persija pun memastikan Doni absen pada laga kontra Madura United Rabu 6 November 2024 nanti malam. Doni mengalami cedera di kaki kirinya sehingga ia tidak bisa tampil dalam pertandingan terdekat.
kata dokter Persija, Dr. Muhammad Andiansah. Ia harus menjalani perawatan medis agar cepat pulih 100%. Tambahnya, meski demikian, Doni akan tetap berangkat ke Jepang, menyusul rekan-rekannya di Timnas U20 Indonesia, sekaligus menjalani pemulihan. Selanjutnya, Doni akan tetap menjalani program TC Timnas U20 ke Jepang, sekaligus untuk pemulihan cederanya, bunyi konfirmasi Persija. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia mendapat sambutan saat tiba di Jepang oleh KBRI Tokyo dan perwakilan komunitas Timnas Garuda di Jepang. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula menegaskan kesiapan KBRI Tokyo untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas U20 Indonesia selama mengikuti latihan di Jepang. Selamat datang kepada Timnas U20 Indonesia di Jepang, kata Muhammad Al-Aula. Program pelatihan Timnas U20 Indonesia di Jepang dalam menghadapi putaran final Piala Asia U20 di Cina mendatang menjadi kesempatan berharga untuk mempersiapkan skuad merah putih menuju Piala Asia U20 tahun depan. KBRI Tokyo senantiasa siap mendukung penuh kebutuhan Timnas U20 Indonesia di Jepang, tambahnya. Langsung kena mental. Anggota DPR langsung ditindak keras begini usai kritik program naturalisasi Timnas Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jakobagah, menjadi perbincangan di media sosial setelah dengan tegas mengkritik proyek naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Terkini, Partai Demokrat selaku tempat dia bernaung buka suara perihal kritik keras Anita Jakoba perihal program naturalisasi yang diusung PSSI ini. Lewat media sosial TikTok, banyak warganet yang melaporkan Anita Jakoba ke Partai Demokrat. Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono ini pun memberikan respons di kolom komentar. Mereka berterima kasih terhadap masukan dari warganet dan akan menindaklanjuti Anita Jakobagah, kendati tidak dijelaskan keputusan seperti apa yang akan diambil. Terima kasih masukannya sahabat, kami akan tindaklanjuti. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia. Tulis Demokrat di TikTok dikutip dari tangkapan layar unggahan akun Anusantara Ballers, Rabu, 6 November 2024. Kritik yang disampaikan Anita Jakobagah mencuat dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, terkait proses naturalisasi pemain keturunan, yaitu Kevin Dix, Noah Leatomu, dan Estella Lupati pada Senin, 4 November 2024. Dalam pertemuan itu, Anita menegaskan ketidaksetujuannya dengan proyek naturalisasi yang terus dilakukan PSSI. Semoga ini langkah akhir, karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT, daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kita punya atlet banyak di Indonesia, ujar Anita dalam pertemuan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kita mesti mengambil atlet dari luar negeri? Tidak sekali ini saja karena sudah terjadi beberapa kali. Mau sampai kapan ambil atlet dari luar? Tambahnya, Anita mempertanyakan alasan dibalik pengambilan atlet dari luar negeri yang dilakukan secara berulang dan mendesak adanya upaya untuk menghentikan proyek tersebut. Saya yakin atlet Indonesia punya fisik yang kuat, asal bagaimana pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka. Kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak lain, kenapa kita harus ambil dari luar? Lanjut Anita.